Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada malam hari ya, sekitar pukul 20.30 saya berada di lokasi kegiatan usaha terpadu saya, ya, terutama usaha peternakan ayam petelur ya. Malam ini sengaja saya menginformasikan perkembangan ayam petelur saya, yang mana sudah cukup lama saya tidak melakukan informasi ini ya. Semoga informasi ini akan bisa bermanfaat dan saya akan sampaikan bagaimana perkembangan ayam petelur saya. Ini ayam petelur yang saya lakukan ini adalah sistem umbaran ya, sistem umbaran. Boleh dikatakan juga sistem semi umbaran. Karena setiap hari saya dilakukan seperti ayam kampung, dia keluar, nah ini keluar dari sini, tapi karena malam hari dia masuk kembali tanpa ditangkap dan sebagainya, dia bisa masuk kembali. Ini jumlah ayam petelur saya ini ada sekitar 250 ekor ya. Alhamdulillah dari jumlah sekian ini sudah mampu menghasilkan kurang lebih 180 biji telur ya, 180 biji telur bahkan lebih, yang mana menunjukkan suatu peningkatan dari jumlah telur yang dihasilkan dari hari ke hari. Nah, ini kita lihat kondisi ayamnya, alhamdulillah sehat, dia istirahat pada malam hari. Ini pakannya sudah pada habis untuk malam hari ya, sengaja diberi penerangan untuk dia bisa beraktivitas pada malam hari dan bisa terpantau ya keadaannya. Kalau ada mangsa atau apa yang bisa mengganggu nih, bisa cepat terlihat. Baik, kita akan melihat dalam posisi dari luar ya, dari luar. Nah, di seberang sana ada juga kandang. Itu ada kandang yang berisi entok ya sebenarnya. Ya, di sampingnya itu ayam petelur ya. Ya, ini kita lihat dari luar kandang ya, aktivitasnya malam hari. Ya, memang ada sebagian yang beristirahat, ada yang masih makan sekedarnya aja. Ini kita tutup ya. Karena kegiatan usaha terpadu saya ini kombinasi antara perikanan, perkebunan, dan peternakan. Nah, ini kawan-kawan, ini
ayam petelur yang sudah memang bertelur. Suasana malam hari. Di sampingnya ini ada kolam ya. Kita sambil bergerak ke arah belakang. Pendopo itu kandang yang seberang tadi. Oh, ini ada beberapa karung. Ini adalah bekas kotoran yang sudah agak lama lalu dibuat di dalam karung, dan ini sudah berganti alasnya ya. Kalau kita lihat ya, lampu yang ada di dalam itu menunjukkan pencahayaan ya, pencahayaan dimana ini dimaksudkan untuk memantau kalau ada binatang yang membahayakan, sehingga bisa kita atasi sesegera mungkin ya. Nah, di seberang sana dan di sini itu diantaranya ini ada kolam ya, seperti yang pernah saya jelaskan. Ini sebenarnya cukup panjang, ada sekitar 50-60 meter panjang kolam ini yang terbagi 3. Kombinasi usaha terpadu ini memang salah satu bentuk inovasi yang saya lakukan agar adanya mutualisme ya, perikanan, peternakan, dan perkebunan itu terjadi siklus yang saling menguntungkan. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan salah satu kegiatan, nanti akan ada dampak yang kurang baik dari sisi ekonomis. Ya sepertinya kalau kita hanya peternakan, nanti kotorannya walaupun bisa dimanfaatkan untuk dijual, namun dengan kita punya perkebunan mini, nah hasil kotorannya itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, yang mana pupuknya ini sudah ada, tinggal diolah lagi menjadi siap pakai. Karena kalau langsung digunakan dari kotoran yang masih segar ini berbahaya, dan karena panas ya, tanaman bukan malah tambah bagus, malah bisa mati. Di sini juga ada pohon kelapa. Di samping ini ada tong air ya, yang digunakan untuk mendistribusi air ke dekat kandang yang ada tempat air minumnya. Ini kolam, mana kolam ini berisi ikan lele ya, ikan lele. Pakan ikan lelenya sudah habis sebenarnya, nah tapi kita coba dengan pakan alternatif supaya kita bisa melihat reaksi dari lele apabila kita lemparkan sesuatu ya. Kita akan coba.
itu tandanya bahwa ikan yang ada dalam kolam ini masih ada. Lele ini termasuk ikan yang kanibal ya, kadang dia kalau lapar bisa makan temannya. Baik, saya berada di dalam kandang ini walaupun dalam keadaan malam hari ya. Aktivitas ayam petelurnya biasa-biasa saja, tidak melakukan aktivitas yang agresif karena dia sudah sore tadi dia makan ya, dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, ayam ini sudah mampu berproduksi. Nah, walaupun belum optimal, mungkin dalam waktu beberapa minggu atau ya 1 bulan lagi semoga hasilnya bisa optimal ya. Jumlah yang 250 ini diharapkan bisa mencapai mendekati 250, tapi syukurlah sekitar 180-190 per hari sudah mampu untuk menjamin pakan dan obat-obatan atau vitamin atau mineral setiap harinya. Jadi kita berharap ini sebagai upaya untuk mengurangi biaya yang selama ini sebelum dia bertelur cukup besar biayanya ya. Perharinya tidak kurang dari 250.000 untuk 250 ekor ayam petelur ini. Nah, dengan kesabaran yang cukup tinggi ya dalam mengelola ternakan ayam petelur ini sudah berbuah hasil. Betapa tidak, karena selama proses ini ya, karena ayam ini dipelihara sejak masih di auci sampai dia bertelur pada usia 5-6 bulan ya, sudah mulai bertelur. Nah, masa itu biaya setiap hari cukup besar ya, tapi setelah dia bertelur ini sudah bisa memberikan kontribusi ya, kontribusi paling tidak sudah mampu menekan biaya seperti hari-hari sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai adalah kalau ada hal yang nanti menyebabkan kita mengalami kerugian ya, seperti penyakit ataupun binatang yang bisa memangsa. Oleh karena itu harus ekstra ketat dan menjaga keamanannya ini sebaik mungkin. Kita lebih baik mencegah daripada setelah terjadi baru kita melakukan usaha untuk mencegah atau mengurangi itu. Jadi kalau sebelum terjadi kita sudah mempersiapkan semua itu. Kita sadari bahwa tidak semudah yang kita bayangkan untuk melakukan peternakan ini ya, walaupun skalanya kecil harus punya pengetahuan yang lebih ya. Kita tidak bisa menyamakannya dengan pelihara ayam sekitar yang biasa sekitar 5 atau 10 ekor, karena ini menyangkut jumlah yang besar dan risikonya pun cukup besar. Saya katakan ini tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil,
karena 250 ekor ini ya kalau dikerjakan sendiri itu cukup memakan waktu dan tenaga. Alhamdulillah saya punya yang membantu dalam kegiatan ini, ada anak saya, ada juga yang tetangga yang bisa membantu sekedar untuk aktivitas kesehariannya sehingga bisa teratasi. Ini bentuk kandang yang saya buat, itu lebarnya 2 meter, panjangnya 22 meter. Nah, kita lihat ini ada air, tempat minum, tempat makannya sepanjang 22 meter ini. Dalam perkembangannya ini perlu diperhatikan juga adalah konsumsi ayam sendiri, seperti vitamin diupayakan jangan sampai tidak tersentuh setiap hari. Kemudian juga mineral yang kaitannya nanti untuk memperkuat kondisi fisik ayam ini, dan juga makan sehari-hari jangan sampai ada yang tidak kebagian. Nah, itu kadang-kadang yang akan menyebabkan ayam itu bisa lemah dan ujung-ujungnya bisa mengalami kematian. Saya juga sering belajar dengan kawan-kawan dari YouTube yang punya channel kaitannya dengan ayam petelur. Saya selalu belajar dan berbagi ya apa yang saya dapatkan dari YouTuber kaitannya dengan bagaimana mengelola ayam petelur, merupakan bahan referensi saya untuk saya bisa meliharanya ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk ini saya rasa cukup dulu informasinya dalam hal berbagi ini. Oh ya, satu yang ketinggalan, hal yang penting juga diperhatikan atas pengalaman yang saya buat adalah agar kandang atau tempat dia tinggal ini, terutama alasnya, dijaga agar tetap kering ya, agar tetap kering. Dan ini alasnya saya gunakan bekas gergaji ya, buangan gergaji, mebel itu sebagai alasnya. Nanti sekitar 1 minggu 2 minggu itu dibersihkan dan diganti lagi yang baru. Nah, ini nampaknya dari pengalaman yang saya lakukan, tempatnya tidak bau, bahkan padahal saya tidak menggunakan bahan-bahan yang untuk mengurangi bau itu. Nah, seperti E4 tidak sama sekali, dan saya berada di dalam ini tidak tercium bau ya seperti biasanya. Nah, karena tempatnya ini betul-betul kering ya, alasnya dijaga kering, jangan sampai becek. Kalau becek nanti, kalau ayamnya suatu saat dia makan kotorannya, nah berdasarkan pengalaman itu bisa mengganggu kesehatannya. Syukur-syukur bisa diobati, kalau nggak bisa diobati nanti bisa mati, bahkan bahayanya bisa menular ke yang lain ya. Kiranya ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam berbagi ini. Semoga berbagi ini bermanfaat, dan manfaat yang saya dapatkan dari berbagi kawan-kawan juga bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.